Shalom Jemaat Gereja Best, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja Best selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja Best juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja Best. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, satu sukacita yang besar hari ini bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu. Semua dalam kondisi yang baik, semua dalam kondisi yang sehat. Saya percaya itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan Bapak Ibu ya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu kemarin Bapak Ibu ya, dan sepanjang hidup kita. Mari kita satu dalam doa, saudara, kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami menyadari bahwa kami hidup sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Dan kami semakin hari semakin menyadari bahwa hanya Engkau pribadi yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami Bapa. Kalau orang terdekat mungkin bisa mengecewakan, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ibadah Best Church Jakarta pada siang hari ini. Setiap jemaat Tuhan akan dilawat Tuhan, setiap jemaat Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima dan merasakan hadirat Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan
Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita saudara. Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Sama-sama nyatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Engkau sandaran kami, sandaranku. Hanya padamu kami berharap Tuhan, hanya kan berharap padamu. Mari nyatakan dengan imanmu saudara, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan saudara, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu saudara. Iman kami berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami, Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kami, Tuhan yang sanggup untuk memulihkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Oh, mari sama-sama nyatakan saudara, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati setiap kami, Engkau Tuhan memberkati,
Dengan imanmu saudara nyatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib, saudara. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Kau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Kau sanggup memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kami percaya, sungguh kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selama masih ada Engkau Tuhan, selalu ada harapan. Selama bersama dengan Engkau selalu ada jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari naikkan pujian dengan iman saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, masih punya pengharapan saudara. Punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, tetap percaya. Katakan, Engkau membuat mujizat, membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Dengan imanmu saudara, tetap beriman,
kasih Tuhan. Bersama Engkau kami cakap melakukan segala perkara Tuhan. Bersama Engkau kami bisa melakukan hal-hal yang secara manusia mungkin mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Asal kami berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dan kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk memuji nama-Mu Bapa. Mari setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang terbesar, lebih besar dari apapun juga. Seberapa banyak yang percaya, boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Raja mulia, Raja yang paling agung saudara. Haleluya. Tepuk tangannya sama-sama bagi Tuhan saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, Raja mulia, Raja mulia. Katakan Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah Dia saudara. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selama. Satu suara nyatakan, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Serukan sama-sama, oh, Engkaulah Raja. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita saudara. Katakan Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa sama. Segala ciptaan sujud, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Are you ready? Come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Saya ingin dengar suara jemaat Tuhan katakan, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi lebih keras suaranya bagi Tuhan saudara. Bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Sekali lagi nyatakan saudara, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, katakan Engkaulah Raja. Satu suara nyatakan Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan.
Seberapa banyak di tempat ini yang rindu untuk terima berkat firman Tuhan, boleh sekali tiap tangan-tangannya terangkat saudara. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami, kebenaran-Mu yang membawa kami untuk kami bisa mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan kami, yang menyelamatkanku. Kau memberi kami hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami sadari kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Ku nyatakan janji kami Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Mari dengan iman nyatakan pujian ini saudara. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, angkat suaramu bagi Tuhan saudara. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Oh, kalau ku hidup, katakan ku hidup bagimu. Oh,
Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Biar senantiasa mereka boleh mengingat bahwa Tuhan tetap mengasihi hidup mereka, bahwa Tuhan tetap menyertai setiap langkah-langkah kehidupan mereka, bahwa Tuhan tetap mengetahui setiap pergumulan dari apapun yang mereka sedang alami. Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami semua, Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, Allah yang senantiasa mengangkat kehidupan kita, supaya kita tidak lagi jatuh, tetapi kita mulai bangkit. Kita mulai melihat Tuhan Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan anugerah, Allah yang senantiasa memberikan kasih yang begitu dalam, Allah yang senantiasa menyembuhkan, Allah yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi jawaban buat kehidupan kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Biar firman-Mu menjadi terang buat setiap langkah kehidupan kami. Biar firman-Mu menjadikan jawaban buat setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami semua yang siap untuk mendengarkan firman-Mu berkata, amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Tema di dalam bulan ini berbicara mengenai kekuatan iman membangkitkan kerinduan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa hari-hari ini iman kita bisa tergoncang karena kesulitan, iman kita bisa tergoncang karena kesusahan, iman kita bisa tergoncang karena dunia yang semakin sulit. Oleh karena itu, bagaimana kita harus berjalan di dalam iman kita, sehingga semakin hari iman kita akan digoncangkan, tetapi yang tidak tergoncang itu yang nanti akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Seperti di dunia ini, saudara, di hari-hari ini, kalau dulu mungkin orang hanya bermodalkan misalnya rajin, modal misalnya punya kenalan yang banyak, bisa modalnya misalnya punya modal juga bisa berhasil. Tetapi di hari-hari ini mungkin orang sudah pintar, orang sudah pandai, orang sudah punya kenalan yang banyak, orang sudah mempunyai modal juga, tetapi belum tentu bisa berhasil. Kalau bukan karena Tuhan yang membuat mereka berhasil. Karena itu hari-hari ke depan ini adalah hari-hari bagaimana kita membangkitkan iman kita di dalam hidup ini. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Dan bagaimana kita semakin hari semakin berjalan di dalam Tuhan, semakin mulai mengerti apa firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan bagaimana firman itu bisa membangkitkan setiap kekuatan. Firman itu bisa membangkitkan setiap iman kita. Firman itu bisa memberikan kita hikmat-hikmat yang baru. Firman itu bisa memberikan kita pengertian-pengertian yang baru. Bahkan kemampuan-kemampuan yang baru yang Tuhan sanggup lakukan buat kehidupan kita. Amin. Karena kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita buka terlebih dahulu di Mazmur 131 ayat 1. Mazmur 131 ayat 1. Nyanyian syiar Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saya buka di dalam firman ini mengatakan bagaimana kita harus hidup di dalam era-era hari-hari ini. Karena seringkali manusia bisa menjadi kecewa karena dia punya kemauan yang begitu besar, keinginan yang begitu besar. Tetapi di satu sisi yang lain juga menjadikan manusia tidak mempunyai keinginan apapun. Itu juga tidak baik. Artinya bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita punya porsi yang tepat bersama dengan Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat satu kisah, yaitu tentang Bileam. Kita akan belajar bagaimana kisah ini mengajarkan tentang kehidupan kita, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tidak lakukan di dalam hidup ini.
Kita buka terlebih dahulu di Bilangan 22 ayat 8, ayat 12 sampai 13. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Ya. Ayat 12. Tetap di ayat 12 dulu. Jadi ceritanya ini adalah pada saat itu Raja Moab, ya, dia melihat bagaimana bangsa Israel sudah mengalahkan banyak kerajaan dan kerajaan dan dia mulai ke arah utara, ya. Padahal kalau Tuhan katakan sebenarnya di Moab, Edom itu tidak akan Tuhan serahkan. Sebab apa? Moab dan Edom itu adalah keturunan daripada Esau, ya. Dan satu juga keturunan daripada Lot. Artinya adalah keturunan dari Abraham. Artinya janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga sebenarnya Moab dan Edom pun tidak akan diserahkan. Sehingga Israel itu memutar untuk sampai ke dalam tanah Kanaan melewati Jordan. Nah disinilah bagaimana raja itu ketakutan, Balak. Sehingga dia meminta bantuan daripada seorang penglihat. Ya mungkin zaman dulu adalah seorang nabi, seorang dukun. Kalau bahasa Inggrisnya seorang seer, artinya seorang penglihat. Ya. Dan dia minta bantuan untuk mengutuk bangsa Israel. Di dalam doanya Tuhan mengingatkan bahwa janganlah engkau mengutuk sebab bangsa itu sudah aku berkati. Sehingga kita harus percaya hari-hari ini jikalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, tidak ada satu orang pun yang akan bisa mencegahnya. Amin. Tidak ada satu orang pun yang akan bisa menghalangi. Jikalau Tuhan sudah memberkati setiap jalan-jalan kehidupan kita. Karena itu janganlah kita hidup dengan cara kita, menyakitkan orang lain, dengan cara kita, dengan kepandaian kita, dengan kemauan kita. Tetapi bagaimana kita mulai belajar mengikuti caranya Tuhan. Amin. Bagaimana kita mulai belajar melakukan kehendaknya Tuhan. Poin yang pertama yaitu bicara mengenai kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita bukan hanya bicara kita datang ke gereja, kita hanya membaca firman itu baik, tetapi kita harus membangun hidup kita. Bagaimana kita rindu untuk senantiasa melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Sebab kehendaknya dibuat masing-masing orang adalah berbeda. Adalah bagaimana kita mulai menemukan kehendak Tuhan buat setiap kehidupan kita. Lanjut di ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi ya, bersama-sama dengan bangsa itu. Sebab mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ayat 13, bangunlah Bileam pada waktu pagi itu, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu. Sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Di ayat pertama ini adalah bagaimana Bileam sebenarnya dia melihat bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu mungkin proyek, harta, keuangan yang luar biasa baik. Tetapi pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga sudah memberikan jawaban kepadanya. Ya, kalau kita langsung loncat ke Bilangan 22 ayat 18 sampai 20. Jadi setelah Bileam berkata pada pemuka-pemuka itu untuk pulang, maka Balak kemudian mengirimkan lagi utusan-utusan yang lebih tinggi. Ya, mungkin pada saat itu yang dikirim seperti mungkin wali kota, tapi kali ini yang dikirim adalah gubernur, sehingga mempunyai kuasa lebih tinggi, pangkat lebih tinggi, dan orang-orang yang lebih terhormat. Di ayat 18, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Artinya tanpa Tuhan memberkati, tanpa Tuhan mengizinkan, kita tidak akan sanggup melakukan sesuatu pun baik kecil maupun besar. Amin. Amin. Hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita melakukannya. Karena itu kita harus mengerti apa yang mulai menjadi rencana Tuhan. Ya, di ayat 20 langsung kita loncat. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka,
Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ini sebenarnya sedikit membingungkan. Karena di ayat yang pertama bicara pada saat itu Tuhan bilang jangan. Ya. Kemudian pada saat Bileam berdoa, Tuhan mengatakan pergilah. Apakah Tuhan berubah? Ya, nanti kalau kita lihat di ayat selanjutnya 23, pada saat Bileam berangkat, Tuhan marah. Nah, ini lebih bingung lagi. Kita berdoa, Tuhan bilang jangan. Kita berdoa, Tuhan bilang jalan. Tiba-tiba kita jalan, malaikat Tuhan dengan pedangnya di hadapan kita. Membingungkan ya? Apa enggak ya? Ini kayaknya enggak bingung semua ya. Hah? Apa sudah bingung dari tadi ya? Sepertinya ya. Tetapi di sini kita akan belajar sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan itu marah ya? Di ayat 12 dan 20 di bahasa Ibrani bicara tentang pergi bersama-sama dengan mereka itu adalah imahem. Yang pertama, artinya engkau jangan pergi bersama-sama dengan mereka. Itu bicara imahem adalah engkau jangan pergi dengan secara physically maupun mentally. Artinya engkau jangan pergi, tubuhmu jangan pergi. Tetapi engkau juga jangan memikirkan. Nah ini yang kita suka lakukan. Ya. Kalau apa yang kita mau selalu kita pikirin, betul gak? Enggak ya, kayak nggak punya pikiran juga nih semua ya. Hah? Kita pikirin ya, kita mau baju ini mungkin ya, kita mau apa ya, handphone ini kita pikirin. Kita mau tuh selalu kita pikirkan, ya. Dan kita pikirkan secara mentally, ya. Dan ini Tuhan ingatkan, don't go, jangan pergi ya pertama. Tetapi di ayat 20 waktu Tuhan berkata pergi, sebenarnya Tuhan berkata sebenarnya pergilah secara physically, tetapi not mentally. Nah ini kesalahan Bileam. Bileam pada saat dia pagi-pagi dia langsung pergi. Artinya dia langsung berangkat. Karena dia punya keinginan di dalam hatinya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini? Belajarlah untuk mendengar Tuhan. Belajarlah untuk mendengar kemauan Tuhan. Jikalau Tuhan sudah tidak mengizinkan, jangan kita paksa lagi. Sebenarnya pada saat doa pertama Tuhan berkata tidak, itu sebenarnya sudah cukup. Amin. Tidak perlu bertanya lagi. Tetapi seringkali Tuhan masih memberikan kita kesempatan, jawaban, sehingga kita berkata itu iya dari Tuhan. Seringkali kalau Tuhan berkata tidak, itu berarti Tuhan sebenarnya sayang di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Jika engkau mengambil langkah itu, jika engkau mengambil keputusan itu, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah melihat setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tetapi seringkali kita memaksa. Karena menurut kita itu adalah baik. Tetapi bukan baik menurut Tuhan. Sehingga hari-hari ini kita harus belajar. Jikalau Tuhan berkata tidak. Belajar menghormati keputusan Tuhan. Amin. Belajar menghargai keputusan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyiapkan yang baik di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mulai melangkah di dalam hidup ini dan kita mulai merasakan bahwa Tuhan sebenarnya memberkati setiap kehidupan kita. Tetapi ternyata banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, kesulitan terjadi. Sehingga kita mulai menyalahkan Tuhan. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang tidak mudah. Karena itu jangan sampai kita mengambil satu keputusan yang salah di dalam hidup ini. Setiap langkah kita harus merupakan satu keputusan yang tepat di dalam hidup ini. Hari-hari ke depan, amin. Sehingga kita datang kepada Tuhan, bukan bicara hanya datang kepada Tuhan untuk menolong hidup kita. Tetapi kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Di ayat 8 dan 12 itu berkata juga sebenarnya kenapa Tuhan itu marah ya. Karena pada saat dia pergi berjalan ini kalau di dalam bahasa Ibrani berkata tentang kihalak. Ya. Kihalak artinya berjalan, bagaimana engkau berjalan, bagaimana engkau hidup dan engkau disertai Tuhan. Ya, tetapi yang Bileam lakukan ini bukan kihalak. Kihalak ini adalah kalau kita lihat di dalam Amplified Bible itu berkata pada saat Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia diminta untuk ke tanah Kanaan, ini kihalak. Artinya Tuhan menyertai. Tuhan memimpin. Sehingga di dalam perjalanan, kesulitan dan lain sebagainya tetap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada di dalam hidup ini. Sama tadi kan message-nya bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup ini.
Pertolongan Tuhan senantiasa ada. Mungkin kita lihat harga-harga naik, tapi percayalah bagaimana tangan Tuhan juga akan menyertai setiap kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita salah langkah, salah ambil keputusan. Ya. Jadi pada saat itu Bileam itu bukan bicara kihalak, tetapi adalah kiholekhu. Artinya dia pergi dengan keinginan dia sendiri. Pergi dengan kemauannya dia sendiri. Pergi dengan kemauan dan supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Seringkali kita juga hidup seperti itu. Kita berjalan dengan kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita, kemampuan kita. Dan kita berharap Tuhan menolong, Tuhan senantiasa menyertai. Tapi belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Karena itu hari ini punyalah kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya iman yang kita punya bukan iman yang meminta jawaban, tetapi iman yang bertumbuh bersama dengan Tuhan. Iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan yang mengajarkan firman-firman-Nya di dalam hidup ini. Sehingga kita mulai mengerti apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Sehingga kalau bicara kihalak ini juga bicara tentang Musa. Musa pada saat dia lihat itu kan, ada kisahnya semak yang terbakar. Sehingga Tuhan berkata bahwa aku sudah mendengar. Ya tangisan doa daripada bangsa Israel. Engkau pergi. Nah pergi ini adalah kihalak. Artinya pergi yang merupakan tujuannya Tuhan. Pergi yang merupakan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak kita. Hari-hari ini mari kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita diberikan tujuan oleh Tuhan. Diberikan kehendak oleh Tuhan. Supaya kita tetap melangkah di dalam tujuannya Tuhan. Kita buka dulu di 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, jadi kalau bicara halak itu bicara to go ya, to walk, artinya cara hidup. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kalau di dalam King James Version-nya berkata, whoever claims to be in him must walk as Jesus walk. Walk-nya ini adalah kihalak. Bagaimana dia berjalan sesuai dengan Tuhan. Ngerti ya? Nah, jadi artinya kihalak ini berbicara bagaimana Tuhan, kehendak Tuhan yang ada di dalam perjalanan kita. Mari kita hari-hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Supaya iman kerinduan kita untuk mengenal kehendak Tuhan ini ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh rindu, kalau kita sungguh-sungguh mau, Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan memberikan setiap jawaban di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bangun senantiasa iman kerinduan kita kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi supaya kita mulai mengerti. Dan kita bukan hanya bicara bagaimana kita memikirkan tadi ya keinginan kita terus. Ya, kalau tadi sebenarnya Bileam itu dari awal dia sebenarnya udah melihat tuh. Waduh, ini mungkin cek kosong nih, dapat berapapun saya bisa dapat nih, ya kan? Sehingga keinginan dia sudah terlalu besar untuk dia mendapatkan itu. Sehingga dia lupa untuk duduk diam bersama dengan Tuhan. Untuk bertanya kepada Tuhan. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Bahkan yang saya juga sering lakukan dulu. Artinya kita berjalan dulu dan baru kita bertanya kepada Tuhan. Atau kita lapor kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini mari kita mulai belajar. Bagaimana kita bertanya kepada Tuhan, amin. Bagaimana kita mulai memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga di hari-hari ke depan kita akan tetap melihat. Bagaimana tangan kita tetap digandeng oleh Tuhan. Mari kita buka terlebih tadi 1 Yohanes 2 tadi udah ya. Kita buka di Amsal 16 ayat 20. Sebab seringkali kita berjalan karena keinginan hati kita lebih besar ya dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Mungkin sulit jalannya. Mungkin susah. Mungkin kita tidak melihat cahaya itu. Seakan-akan itu gelap. Tetapi siapa yang memperhatikan firman di dalam perjalanannya akan tetap mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan.
Dan siapa yang percaya kepadanya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Sehingga kita tidak lagi memperhatikan apa yang kita inginkan, tetapi belajar hari-hari ini kita memperhatikan firman Tuhan. Belajar hari-hari ini kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup di dalam hidup kita. Seringkali kita hanya mengatur keinginan kita, kemauan kita, tetapi kita lupa menaruh keinginan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, poin pertama bicara tentang bagaimana kita bangun terus kerinduan ini, untuk kita mulai mengenal, kita mulai mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita buka di Roma 1 ayat 21. Poin kedua bicara tentang, tadi setelah bicara tentang kerinduan, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, sebab Bileam kerinduannya bukan melakukan kehendak Tuhan. Ya, kerinduannya adalah untuk mendapatkan uang itu. Saya tahu di dalam dunia itu kita perlu materi. Kita perlu materi untuk dalam kehidupan ini. Tetapi itu bukan satu-satunya. Tuhanlah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Belajar pada saat kita mendapatkan satu-satunya, yaitu Tuhan. Saya percaya setiap materi, setiap hal-hal yang kita perlukan, Tuhan akan cukupkan. Saya nggak tahu apakah itu sesuai dengan keinginan kita, tetapi Tuhan pasti cukupkan di dalam hidup ini. Jikalau kita mau berpikir dengan pikiran yang jernih, sampai hari ini Tuhan tetap menolong hidup kita. Amin. Amin. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Amin. Itu bukti Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Itu bukti Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Kenapa kita ragu? Sehingga kita mulai membangun keinginan kita, kemauan kita. Bukan membangun kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Setiap orang-orang yang tidak belajar untuk mempunyai kerinduan di dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan, mempunyai kerinduan untuk senantiasa mengucap syukur, maka hatinya akan dengan mudah menjadi gelap. Pikirannya akan menjadi gelap. Sehingga yang terjadi nanti akan kita baca di di Kolose. Nanti kita akan melihat bagaimana tentang Tuhan mengajarkan tentang hidup yang baru. Ya. Sehingga memuliakan itu apa sih sebenarnya? Apakah dengan kita sebenarnya ke gereja kita memuliakan Tuhan? Ya. Tetapi sebenarnya lebih kepada Tuhan ingin memberkati kita. Orang yang ke gereja di hari Minggu sebenarnya karena Tuhan ingin memberkati hidup kita. Enggak ya? Kita merasa kita memuliakan Tuhan. Kita memuji-muji, kita merasa memuliakan Tuhan. Kita beribadah karena Tuhan ingin memberkati hidup kita. Kita beribadah karena Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Karena Tuhan ingin menyegarkan kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Sehingga ini kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Artinya memuliakan itu bicara tentang menghormati dan menghargai keputusan Tuhan. Seperti kisah apa? Seperti pada saat Musa, pada saat dia marah, dia pukul. Tuhan berkata, engkau tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Bagi Musa itu sakit loh. Ya, sakit. Ya, dia 40 tahun di padang gurun, dia kembali lagi ke Mesir, ya, menghadapi Firaun, membawa bangsa Israel 2 juta, ya. Tadi pagi saya bicara karena kebetulan mami mertua saya lagi tinggal di rumah, saya bilang ini satu mobil 7 orangnya sudah ramai sekali ya. Gimana Musa ya 2 juta ya, ini salah, ini ketinggalan, ini nggak ada dan lain sebagainya. Betapa stresnya Musa sebenarnya ya. Bayangin 2 juta loh. Ya, orang dibawa, kemauannya beda, ada yang pengen duduk, ada yang pengen makan, ada yang pengen kencing ya. Dan di akhirnya Tuhan berkata, engkau tidak akan melihat. Saya membayangkan saja sebenarnya udah sakit. Apa yang Tuhan katakan, masa Musa berkata, masa satu salah saja saya nggak bisa masuk Tuhan. Tapi kita tidak membahas salahnya.
Tetapi Musa tetap menghargai keputusan Tuhan. Musa tetap menghormati keputusan Tuhan. Dia tetap membawa bangsa Israel sampai ke tujuan. Sampai ke tembok Yeriko. Setelah itu ya baru diteruskan ya oleh Kaleb. Artinya dia tetap jalan. Dia tetap melangkah di dalam hidupnya. Seringkali kita belum jawaban kita nggak dijawab aja kita sudah ngambek ya. Kita sudah nggak mau langkah lagi ya. Kita sudah merasa enggak nanti dulu jawaban dulu Tuhan. Orang yang membangun imannya dengan semakin hari semakin kuat. Dia mengerti arti tentang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan karena dia dikecewakan, bukan karena dia disakiti. Mungkin dia dibicarakan, dia dihina, dan lain sebagainya. Dia direndahkan, dia dikucilkan, dia disepelekan, bukan. Tapi dia mengerti mengenai arti memuliakan Tuhan. Artinya adalah engkau menghargai, engkau menghormati keputusan Tuhan. Dan engkau tetap berjalan sampai kepada tujuan. Itu artinya engkau tetap memuliakan Tuhan di dalam hidup itu. Pada saat engkau tetap memuliakan Tuhan, maka imanmu semakin hari akan semakin bangkit. Tuhan akan tambahkan kerinduanmu kepada Tuhan. Haus dan laparmu kepada firman Tuhan. Karena engkau menghargai keputusan Tuhan. Dan bicara tentang mengucap syukur tadi ya. Di Roma 1 ayat 21, karena orang-orang sudah tidak bisa memuliakan Tuhan ya. Dan tidak mau mengucap syukur. Apa sih mengucap syukur? Kalau tadi kita bicara mengucap syukur, kalau kita dapat apa yang kita mau, dengan mudah kita bisa mengucap syukur ya. Itu normal saya pikir ya. Apa mengucap syukur? Oh kalau kita di dalam penderitaan, artinya kita bisa mengucap syukur. Menurut saya itu juga terlalu lebay juga sih. Ya, di dalam kesusahan, saya tetap bisa mengucap syukur dengan kekuatan Tuhan akan Tuhan berikan. Tetapi mengucap syukur di dalam firman Tuhan ini, saya akan jelaskan secara sederhana yaitu di Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Arti mengucap syukur adalah engkau paham bahwa engkau mempunyai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan hidup yang baru itu engkau harus bangun bersama dengan Tuhan. Itu artinya engkau mengucap syukur karena Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah menyertai hidup kita. Sehingga kalau kita mengerti mengucap syukur ini bukan bicara kita tidak pernah dapat kesulitan, tidak. Tapi Kolose 3 ayat 8-9 ini menjelaskan begini. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Karena hari ini adalah hidup kita adalah manusia baru. Amin. Amin ya. Manusia baru nggak nih? Apa kembali ke manusia lama lagi? Jangan dong ya. Arti bahwa Tuhan di dalam hidup kita adalah kita sudah menjadi manusia-manusia yang baru. Kalau kita menjadi manusia-manusia yang baru, maka kita meninggalkan kelakuan dari manusia-manusia yang lama. Itu artinya engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Paham ya? Bisa nggak kita mengucap syukur kepada Tuhan tiap hari? Bisa. Jika engkau tetap melakukan manusia barumu di dalam hidupmu. Kolose 3 ayat 12-15 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Engkau mengucap syukur pada saat engkau punya belas kasihan. Engkau punya kemurahan, engkau berarti engkau sedang mengucap syukur. Karena ada manusia baru di dalam hidupmu. Ada kerendahan hati. Engkau dihina, engkau disepelekan, tetap rendah hati. Tetap merendahkan diri ya. Hari Minggu ya. Mega Project ya. Rendah hati, merendahkan diri. Pengabdian diri. Engkau tetap datang ke gereja. Engkau tetap mengabdikan dirimu kepada Tuhan. Itu artinya engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena engkau sedang mengerjakan manusia barumu di dalam hidupmu. Dan Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu juga. Maka engkau mulai melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kelemah lembutan, kesabaran. Hari Minggu harus sabar, ya. Seperti hari ini yang sudah jam makan siang harus tetap sabar, ya. Sebentar lagi akan selesai, ya. Tetap sabar meskipun lapar. Ini kita lagi mengerjakan manusia baru sebenarnya, ya. Artinya, kalau nanti bilang kenapa sih gereja
jamnya tuh jam nanggung gitu ya. Jangan dong, itu manusia lama ya. Kita lagi mengerjakan manusia baru. Supaya kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Pada saat engkau mengampuni, engkau sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena engkau sedang mengajarkan manusia baru di dalam hidupmu. Dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian. Tadi kan di ayat sebelumnya bagaimana Tuhan berjalan kihalak. Bagaimana Tuhan melangkah, engkau juga harus ikut. Itulah manusia baru. Sehingga hidupmu senantiasa punya kerinduan. Ya, untuk engkau senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Jadi dimanapun kita bisa memuliakan Tuhan. Dan dari kerinduan bicara mengenai tentang engkau mengucap syukur. Setiap waktu kita bisa mengucap syukur. Amin. Karena pasti banyak yang ngeselin, ya kan? Banyak yang nyebelin, bener gak? Enggak ya? Ini udah malaikat semua sepertinya ya. Ya kan? Banyak yang nyusahin dan lain sebagainya kan? Nah ini kesempatan kita menjadi manusia yang baru. Dan inilah yang berkata kita bisa mengucap syukur ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Semakin orang besar, semakin besar merasakan kasih Tuhan, pasti dia akan bisa memberikan kasih itu. Semakin dia kecil merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan mampu. Tetapi semakin besar kasih Tuhan di dalam hidupnya, pasti bisa. Karena itu saya selalu melihat orang yang mempunyai kasih yang begitu besar, saya tahu hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Ya, tetapi mungkin ada orang yang bicara dengan mulutnya, bukan. Tapi ini bicara bagaimana kita berjalan. Kihalak itu bicara bagaimana engkau melangkah, cara hidupmu, gaya hidupmu. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Amin. Jikalau kita melakukan hal itu semua, menjadi manusia yang baru, meninggalkan terus manusia yang kita lama, kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga hari ini kita tetap bisa mengucap syukur. Bukan karena doa kita belum dijawab Tuhan. Bukan karena pergumulan kita masih banyak. Tetap masih banyak sih pasti ya. Tetapi kan justru makin banyak pergumulan itu makin banyak kekuatan Tuhan juga. Amin? Enggak juga loh, takut sama pergumulan. Artinya ada kekuatan Tuhan yang Tuhan sedang berikan. Ayo dong jadi partnernya Tuhan. Ayo dong. Supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita mempunyai kerinduan terus untuk kita memuliakan Tuhan. Dan untuk kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bilangan 22 ayat 32. Kita baca lagi ya, kita baik lagi. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledai sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan. Nah ini luar biasa sebenarnya ya. Seorang Bileam, seorang nabi yang bisa melihat, bisa mendengar Tuhan. Tetapi tidak bisa melihat Tuhan pada saat itu. Pada saat hati kita penuh dengan keinginan kemauan, kita tidak pernah bisa melihat Tuhan. Keledai, yang biasa kalau dibilang donkey itu, di dalam kata mungkin sesuatu yang lebih bodoh, tapi orang yang bodoh pun tuh bisa melihat Tuhan. Jangan sampai kita punya pengetahuan firman banyak, gereja banyak, tetapi kita tidak bisa melihat Tuhan di dalam jalan-jalan hidup kita. Kita tidak bisa melihat, sedangkan donkey, sedangkan keledai itu bisa melihat Tuhan. Sehingga pada saat pertama kali malaikat Tuhan mengeluarkan pedangnya, dia minggir. Nah kalau kita enggak ya, kita seruduk. Enggak juga ya. Ini kayaknya cuma saya aja sih yang dulu gitu ya. Hah? Kalau keledai minggir, kalau kita seruduk terus. Tapi hari ini kita belajar. Jikalau Tuhan sudah memberikan arah lain, belajar untuk minggir. Setelah itu keledainya apa? Dia melihat lagi, kiri kanannya, dia mepet. Artinya dia apa? Dia mendekat bersama dengan Tuhan.
kita semakin gak dijawab, semakin menjauh dari Tuhan. Enggak lagi ya. Kalau keledainya tuh semakin dia lihat tuh, dia semakin mendekat loh. Ya, jadi hari ini kita belajar. Mari kita mendekat kepada Tuhan, amin. Jangan kecewa apa yang Tuhan belum berikan dalam hidupan kita. Belajar mendekat kepada Tuhan. Dan keledai itu juga bicara setelah mendekat, sudah gak ada jalan lagi, dia apa? Dia duduk, dia sujud kepada Tuhan. Kita bukan sujud, kita makin marahin Tuhan kadang-kadang. Tuhan gak ngerti ya kesusahan saya Tuhan ya. Tuhan gak tahu ya kesulitan saya Tuhan ya. Tuhan gak tahu ya yang saya, Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau kita bersujud kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan. Kenapa kita begitu keras? Tapi mari hari ini belajar untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, sehingga pada saat itu akhirnya Tuhan, ya ini lebih aneh lagi. Keledai bisa bicara, ya. Saya pikir kalau keledai bisa bicara cuma ada satu film, yaitu film Shrek sebenarnya, ya. Ya. Nggak pernah nonton juga nih kalian ya film Shrek ya. Itu keledai bicara. Ya, kepada Shrek. Tapi ini di Bible keledai berbicara. Ya. Dan yang aneh lagi ini Bileam ngomong lagi sama keledai. Makanya orang kalau sudah hatinya tidak bisa lihat Tuhan, bisa jadi setengah gila. Paham ya? Enggak juga ya kayaknya. Hati-hati ya. Hatinya Tuhan bisa buat keledai itu bicara. Orang yang bodoh pun bisa dipakai sama Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini bukan soal kita pintar atau bodoh. Tapi apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Apakah hati kita ini lembut untuk Tuhan ajar? Untuk Tuhan berikan firman-Nya. Untuk Tuhan berikan visinya. Supaya kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Poin yang terakhir, saya undang musik untuk maju ke depan. Kita buka di Amsal 20 ayat 27. Poin yang terakhir. Tadi bicara tentang kerinduan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kerinduan untuk kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mulai mengerti apa memuliakan Tuhan. Dan kerinduan untuk kita mengucap syukur. Dan kita sudah mengerti apa arti mengucap syukur. Karena ada hidup baru di dalam kehidupan kita. Bukan hidup yang lama lagi. Poin yang terakhir. Kerinduan untuk hidup kita di dalam tujuannya Allah. Seringkali anak-anak Tuhan hanya datang ke Tuhan, ke gereja untuk mendapatkan jawaban. Tapi bukan untuk melakukan tujuannya Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya hari-hari ke depan, saya nggak mau terus bicara tentang hari yang sulit. Tapi bagaimana hari kita tetap dilindungi Tuhan. Hari yang tetap dipegang oleh Tuhan. Hari yang tetap disertai oleh Tuhan. Tetapi kita juga harus mengerti apakah kita hidup di dalam tujuannya Tuhan. Apakah kita hidup di dalam tujuannya Allah. Jangan sampai kita hanya ke gereja, kita beribadah karena kita butuh jawaban. Tetapi mari, hari ini kita mulai mengerti bagaimana kita mulai masuk di dalam tujuannya Tuhan. Apa yang saya dapatkan di dalam kita masuk di dalam tujuan Tuhan? Saya hanya mendapatkan 3 hal fokus kita. Dan apa yang saya fokuskan ini terus yang saya kerjakan tahun demi tahun. Saya selalu berkata bahwa apakah di dalam hidup kita ini ada pelita? Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bukan kehendak, tapi apakah ada pelita di dalam hidup kita? Apakah di dalam hidup kita itu ada terang Tuhan yang bisa menyinari pada saat saya melakukan satu kegelapan atau sesuatu yang tidak Tuhan suka? Apakah kita peka? Kalau senantiasa pelita itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita terus melangkah di dalam tujuannya Tuhan. Kita akan masuk di dalam tujuannya Allah. Yang berikutnya tentang pelita juga bicara tentang minyak. Apakah hidup kita terus ada minyak? Kerinduan kita terus sama Tuhan. Apakah kita mulai tawar? Apakah kita mulai kecewa? Apakah kita mulai, jangan Tuhan-Tuhanan deh, jangan gereja-gerejaan deh. Apakah kita mulai putus asa? Saya kerja keras, hasilnya nggak ada juga kok.
lebih baik nggak kerja. Ya, itu namanya Homer Simpson. Ya, kalau Homer Simpson bilang katanya kalau kerja nggak dapat banyak, mendingan nggak usah kerja. Ya, makanya 2 tadi ya, 1 Homer Simpson, 1 Shrek. Ya, apakah terus ada minyak di dalam hidup kita? Ya kan? Apakah terus Tuhan berikan anugerahnya di dalam hidup kita? Karena minyak itu juga bicara tentang pertolongan. Tadi saya bicara. Sampai hari ini Tuhan tetap menolong hidup kita kan? Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai hidup kita kan? Itu minyak. Minyak berkata tentang anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Minyak berkata tentang api di dalam hidup kita. Ya, nanti di akhir bulan ini kita masukin Day of Fire ya. Ini api yang penting. Supaya minyak ini ada apinya. Dan kita mulai mendapatkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, kegairan yang baru lagi. Bagaimana kita mengiring bersama dengan Tuhan. Pelita, minyak, dan yang terakhir cahaya. Daniel 12 ayat 3. Dan orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Apakah hidup kita ada cahaya buat orang lain? Apa jangan-jangan kalau lihat kita langsung kabur semua ya kan? Waduh, kegelapan datang ya. Ya. Petir datang ya. Enggak dong ya, cahaya. Saya belajar hidup hari-hari ini sampai terus saya melangkah ke depan. Apakah hidup kita ada pelita? Bukan karena orang lain bicara tentang kita, bukan. Apakah hidup kita ada pelita? Bukan karena kita diremehkan orang lain, bukan. Apakah kita punya minyak di dalam hidup ini? Minyaknya adalah apakah kita menunjukkan hidup yang baru? Tadi hidup yang baru di Kolose. Dan apakah hidup kita ada cahaya? Sehingga memberikan terang buat orang lain. Memberikan kegembiraan, sukacita buat orang lain. Ya, jangan sampai dekat kita tiba-tiba orang justru minggir secara teratur. Ya, tetapi cahaya itu harus ada di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap rema yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu pengertian ini terbatas, tetapi biarkan Roh Kudus-Mu mengajar setiap kami. Biarkan Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami apa yang kami tidak mengerti. Apa yang kami tidak paham. Biar Tuhan singkapkan. Biar Tuhan bukakan. Supaya kami mempunyai kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa buat setiap daripada kami. Untuk kami mempunyai kerinduan untuk melakukan kehendak-Mu. Jikalau apa yang kami lakukan ini salah, Tuhan, kami mau kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami, tuntun kami, melangkah di dalam kehendak-Mu. Supaya kami boleh masuk di dalam rencana Tuhan buat setiap kami. Kami juga berdoa supaya setiap kami mempunyai kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Apapun posisi hari ini kami, apapun kondisi kami hari ini, kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Kami tidak lagi mau bersungut-sungut, kami tidak lagi mau mempertanyakan Tuhan. Tapi kami mau belajar memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan hidup yang baru buat kami. Sehingga kami tidak lagi melakukan kehidupan yang lama. Serta kelakuan-kelakuannya. Tetapi kami mempunyai hidup yang baru. Dan ada karakter Kristus yang mulai boleh kami lakukan. Berikanlah kami kekuatan Tuhan. Berikanlah kami kemampuan. Untuk kami boleh senantiasa memuliakan dan mengucap syukur. Dan Bapa, kami berdoa supaya kami senantiasa diberikan kerinduan untuk hidup di dalam tujuan Allah. Biar hari ini kami semua boleh mendapatkan tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bukan lagi berjalan tanpa tujuan. Kami bukan lagi berjalan tanpa arah.
tapi kami hidup di dalam tujuan Allah. Ajar kami supaya tetap ada pelita di dalam hidup kami, tetap ada minyak di dalam hidup kami, ada terang, ada cahaya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah menyelesaikan setiap ibadah kami. Biar senantiasa Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau menolong, jikalau mereka ada di dalam satu kesulitan, biar hari ini mereka boleh melihat, merasakan, mengerti bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Jikalau mereka hari ini mungkin ada dalam satu sakit, kesusahan, kesulitan, biar hari ini mereka melihat tidak ada satu hal kecil dan besar pun yang bisa dilakukan tanpa Tuhan memberkati. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan segalanya, semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari jemaat Tuhan, dekapkanlah kedua tangan kita data. Sebab jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu pintu yang akan tertutup. Sebab Tuhanlah yang mampu untuk memberkati. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.